Halo, perkenalkan nama saya Diego Andreas Simanjuntak, kelas 2B Informatika, dengan NPM 24106311700068. Di sini saya akan mempresentasikan tugas struktur data, disuruh membuat dua program. Jadi pertama ini diberikan sebuah link list yang mempresentasikan sebuah bilangan biner di mana setiap not dalam link list merepresentasikan satu bit dari bilangan biner tersebut. Dengan bit terkecil disimpan pada not pertama atau head dan bit terbesar disimpan pada not terakhir. Buat program untuk mengonversi bilangan biner yang direpresentasikan oleh link list tersebut menjadi bilangan desimal dalam bentuk integer. Nah, yang kedua kita disuruh membuat sebuah program yang menggunakan stack untuk mengonversi bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal. Kita disuruh membuat videonya dan membuat file zip. Nah, tugasnya ini dengan catatan tidak boleh menggunakan library vector dan stack. Langsung saja ke penjelasan nomor yang pertama. Ya, jadi pertama-tama kita buat dulu struct-nya di sini. Struct not ya atau struct simple itu terdiri atas data dengan tipe data integer ya. Jadi data ini untuk menyimpan bit biner 0 atau 1. Lalu di sini itu untuk menunjuk ke not yang berikutnya. Nah, lalu selanjutnya kita ke fungsi insert not. Jadi fungsi ini itu bertugas untuk menambahkan not baru ke awal link list. Nah, kita juga menggunakan pointer di sini. Kenapa kita menggunakan pointer itu supaya bisa mengubah nilai head aslinya di fungsi main nanti. Lalu kita di sini ada integer bit ini nilai 0 atau 1 yang akan disimpan dalam not baru. Nah, lalu kita pointer new not di sini itu artinya membuat not baru di memori. New itu artinya alokasi memori dinamis. Jadi new not sekarang adalah pointer ke not baru yang masih kosong. Lalu ini itu isi data not baru dengan nilai bit yaitu 0 atau 1. Misalnya jika panggil 1 maka not baru berisi angka 1. Nah, lalu selanjutnya ini tuh artinya not baru akan menunjuk ke not lama yang sebelumnya jadi head. Jadi kita menyisipkan di depan link list. Jadi misal sebelumnya kita binernya itu 01 lalu kita tambahkan 1 lagi maka akan menjadi 101. Lalu ini itu artinya perbarui head agar menunjuk ke not baru. Jadi ini membuat not baru menjadi head dari link list. Nah, selanjutnya ada fungsi biner ke desimal. Jadi ini itu mengubah bilangan biner yang disimpan dalam link list menjadi bilangan desimal dalam bentuk integer. Jadi di sini ada integer desimal sama dengan 0. Jadi ini untuk menyimpan nilai desimal nanti. Nah, 0 itu dimulai dari 0. Jadi karena belum ditambahkan apa-apa, maka awalnya itu 0. Nah, lalu selanjutnya integer power sama dengan 1. Nah, itu tuh artinya menyimpan nilai pangkat 2 saat ini. Jadi mulai dari 1 itu karena awalnya itu 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 itu 1. Karena kita mulai dari bit yang terkecil. Nah, nanti akan dikalikan 2 setiap iterasi. Jadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, lalu selanjutnya kita membuat pointer parent di sini ya. Jadi untuk menelusuri link list dari not pertama atau head. Nah, lalu selanjutnya kita menggunakan while loop di sini. Jadi perulangannya itu akan terus berulang selama not masih ada. Jadi belum sampai akhir list. Jadi null.r itu adalah akhir list ya. Jadi akan mengecek dan menghitung nilai tiap not. Nah, jika nilainya itu adalah 1, itu artinya ada nilai yang harus ditambahkan ke total desimal. Nah, kalau 0 itu ya tidak menambahkan apa-apa karena 0 dikalikan 0 itu hasilnya sama dengan 0. Nah, lalu desimal ada penambahan desimal di sini, jadi tambahkan nilai 2 pangkat posisi saat ini ke desimal. Misal kita di posisi yang kedua, maka akan menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Nah, lalu selanjutnya di sini
ada menaikkan nilai pangkat 2 ke level berikutnya. Jadi kan awalnya tadi kan 2 pangkat 0 ya. Jadi selanjutnya itu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Lalu current ini itu artinya pindah ke not berikutnya dalam linked list. Itu supaya loop terus bergerak sampai akhir list. Nah, return desimal di sini artinya itu setelah semua bit dibaca dan dihitung, nilainya itu akan dikembalikan ke desimal untuk pemanggilan selanjutnya nanti di fungsi main. Nah, selanjutnya ada fungsi print list. Nah, di sini tuh fungsinya itu tidak menambahkan apa-apa ya, tidak mengembalikan apa-apa, hanya menampilkan data. Jadi ini menampilkan semua isi not dalam linked list secara berurutan dari depan ke belakang. Nah, pointer current di sini artinya membuat pointer current untuk menelusuri isi linked list dari awal. Jadi kita tidak langsung ubah head karena kita butuh head tetap menunjuk ke awal list. Nah, kita di sini juga menggunakan while loop ya. Jadi perulangan ini akan berjalan selama not masih ada. Null PTR ini artinya tadi akhir dari list. Jadi selama current belum sampai akhir dari list atau null PTR ini atau null pointer akan terus looping. Nah, ini untuk outputnya ini lalu kita panggil ini itu menampilkan isi data dari node yang sedang ditunjuk oleh current. Jadi current data di sini itu maksudnya adalah bit biner 0 atau 1. Jadi dicetak langsung tanpa spasi. Jadi tampilannya seperti bilangan biner. Lalu ini tuh pindah ke node berikutnya ya. Jadi ini sangat penting untuk menghindari infinite loop. Jadi tanpa ini current akan tetap di posisi yang sama selamanya. Nah, lalu ini set ndl untuk pindah ke baris baru. Lalu kita ke fungsi main sekarang. Jadi di sini not ada pointer head ya. Jadi membuat pointer head yang akan menunjuk ke awal linked list. Jadi diatur ke null PTR atau null pointer karena list masih kosong saat awal dibuat. Nah, lalu kita ini adalah fungsi menambahkan bit-bit ke dalam linked list ya. Jadi penambahan selalu di depan. Urutannya akan terbalik dari urutan pemanggilan. Jadi pertama kan di sini kita 1 ya. Jadi binernya awalnya 1. Lalu kita tambahkan 0 maka akan jadi 01. Lalu kita tambahkan 1 lagi akan jadi 101. Dan kita tambahkan 1 lagi dan menjadi 1101. Lalu di sini kita outputkan, lalu kita panggil lagi tadi print listnya. Jadi ini untuk mencetak yang ini tadi 1101. Lalu kita desimal sama dengan ini, lalu kita output lagi desimal untuk merubah bilangan biner ini menjadi desimal. Lalu outputnya akan menjadi ya, jadi bilangan binernya itu tadi 1101 dan nilai desimalnya 11. 11 itu karena ini kan posisinya pertama ya, jadi 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 dan ditambah 2 pangkat 3 itu hasilnya 11. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Di sini seperti biasa kita include AOStream itu untuk input output. Lalu selanjutnya using namespace std di sini agar tidak perlu menulis std lagi seperti untuk fungsi seperti cout dan cin. Nah, lalu di sini sama seperti nomor 1 kita membuat struct dulu ya. Di sini ada struct not stack yaitu mendefinisikan struktur node untuk stack menggunakan linked list. Itu terdiri atas char data ya. Di sini itu untuk menyimpan data bertipe char. Lalu ini itu untuk pointer yang menunjuk ke node yang berikutnya. Nah, lalu not stack char file, data file, dan next sama dengan null pointer ini untuk inisialisasi node dengan value dan next sama dengan null pointer. Nah, lalu selanjutnya ada kelas stack ya. Di sini tuh
kelas yang mengimplementasikan stack menggunakan linked list. Jadi di sini ada pointer top ya. Top di sini maksudnya node teratas atau yang paling baru. Nah, lalu selanjutnya di sini ada stack, yaitu fungsi menginisialisasi top sama dengan null pointer. Di top sama dengan null pointer itu maksudnya stack kosong. Nah, privat publik itu bedanya, privat itu aksesnya terbatas dan publik itu aksesnya terbuka. Nah, lalu selanjutnya di sini ada fungsi untuk mengecek apakah stack kosong ya. Di sini menggunakan boolean. Jadi mengecek apakah stack sama dengan apakah stack kosong. Jadi di sini top sama dengan null pointer. Jadi top sama dengan null pointer itu maksudnya stack kosong. Nah, selanjutnya di sini fungsi untuk menambahkan data ke stack. Nah, jadi ini untuk menambahkan elemen baru ke stack ya. Ini sama seperti nomor 1 tadi, insert node. Jadi ini itu untuk membuat node baru. Nah, ini itu node baru menunjuk ke top yang lama. Nah, lalu top sama dengan node baru itu maksudnya top sekarang adalah node yang baru. Selanjutnya fungsi untuk mengambil data dari stack. Jadi di sini itu untuk mengambil dan menghapus elemen teratas ya, elemen teratas stack. Nah, di sini jika stacknya kosong, maka program bakal mencetak stack underflow ya, dan kembalikan slice null. Di sini maksudnya stacknya kosong gitu, dan program akan kembali. Lalu not stack pointer temp sama dengan top di sini itu simpan node teratas di temp. Temp itu maksudnya temporary variable, jadi variabel sementara. Sini temp, jadi variabel sementara itu bakal menyimpan data secara sementara. Nah, lalu di sini ada charge data diambil sama dengan temp data. Di sini maksudnya itu simpan data yang akan diambil. Nah, lalu top sama dengan top next itu pindahkan top ke node yang berikutnya. Lalu delete temp itu maksudnya hapus node yang diambil ya. Lalu return, data yang diambil itu kembalikan data yang diambil. Selanjutnya ada fungsi untuk melihat data teratas tanpa mengambil. Jadi di sini ada char lihat atas, jadi maksudnya melihat data teratas tanpa menghapusnya. Nah, di sini maksudnya jika stack kosong maka akan kembali ya, return top data, jadi kembalikan data teratas. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk mengkonversi desimal ke heksadesimal. Di sini itu pertama ada stack, yaitu maksudnya membuat objek stack ya. Nah, di sini jika pengguna menginputkan desimalnya sama dengan 0, maka program langsung mencetak 0 dan return kembali atau keluar. Nah, di sini jika penggunanya menginputkan desimalnya lebih dari 0, maka di sini kita menggunakan loop while ya. Jadi integer sisa bagi sama dengan desimal persen 16, itu maksudnya hitung sisa baginya dengan 16, jadi dibagi 16 gitu. Nah, di sini ada konversi sisa bagi ke karakter heksadesimal. Ini digit hex dengan tipe data char. Nah, jika sisa baginya itu kurang dari 10 atau 10 sampai 9, berarti digit hex sama dengan sisa bagi tambah 0. Itu maksudnya ubah ke karakter angka ya. Jadi 0 sampai 9 itu tetap dituliskan 0 atau 1, 2, 3 sampai 9. Nah, else ini berarti selain sisa bagi kurang dari 10. Itu artinya sisa bagi, jika sisa baginya lebih dari sama dengan 10, maka digit hex sama dengan sisa bagi dikurang 10 tambah A. Itu maksudnya ubah ke karakter huruf. Jadi maksudnya itu sisa bagi lebih dari sama dengan 10. Itu maksudnya berarti 10 sampai, ini karena dibaginya 16 berarti sampai 15 ya. 10 sampai 15 itu bakal ubah ke karakter huruf. Jadi 10 itu
itu kita tulis A, 11B, 12C sampai 15 itu F. Lalu di sini ada start tambah, itu maksudnya masukkan digit heksadesimal ke start. Lalu ada desimal 16, ini maksudnya bagi desimal dengan 16 untuk iterasi yang berikutnya. Nah, lalu selanjutnya di sini kita menggunakan loop file ya, untuk mencetak hasil dari start. Jadi mengeluarkan dan cetak semua digit dari start. Jadi karena startnya bersifat LIFO ya, atau last in first out, jadi data yang terakhir dimasukkan akan menjadi yang pertama dikeluarkan. Jadi sisa bagi yang terakhir itu bakal ditulis yang pertama untuk heksadesimal. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi main ya. Ini ada integer desimal, yaitu variabel untuk menyimpan input desimal. Lalu ini cout ya. Jadi sini program meminta input dari pengguna ya, input desimal. Nah, di sini cout heksadesimal. Lalu kita panggil fungsi konversinya ya, desimal ke heksa, untuk mengubah bilangan desimal yang diinput pengguna tadi ke heksadesimal. Lalu cout endl di sini untuk cetak baris baru. Maka jika di run bakal jadi program di sini bakal meminta pengguna memasukkan bilangan desimal ya pertama. Sini misal kita masukkan 20 ya. Maka kita enter. Nah, usaha desimalnya sama dengan 14. Kenapa 14? Nah, jadi tadi pertama kan dibagi 16 ya. Jadi 20 dibagi 16 itu dapat 1 ya, dan sisanya itu 4. Nah, hasilnya 1 tadi kita bagi lagi 16 ya. 1 dibagi 16 itu berarti sisanya 1. Nah, penulisan heksadesimalnya dari belakang ya. LIFO tadi, last in first out. Jadi yang terakhir tadi kan sisanya 1 ya. Kita tulis 1, dan yang pertama tadi 4. Jadi kita tulis 4. Nah, ini kalau 0 sampai 9 ya. Nah, kalau 10 sampai 15 tadi gimana? Nah, kita coba lagi misal yang lain ya, inputan desimalnya. Misal kita inputnya itu 30. Oke. Nah, jadi 30 dibagi 16 itu kan hasilnya 1 ya. Sisanya 14. Nah, lalu hasil 1 tadi kita bagi 16 lagi, maka 1 dibagi 16 itu sisanya 1. Nah, sisa 1 dan 14. Sisa 1 ini kan yang di terakhir ya, maka kita tulis di awal. Nah, 14 ini enggak kita tulis 14, kita tulis E. Soalnya tadi kan kalau 10 sampai 15 tadi kita ubah ke angka. Jadi 10 itu A, 11 itu B, 12 itu C, 13 itu D, dan 14 itu E. Maka 14 tadi kita tulis E. Maka bilangan desimalnya 30 dan heksadesimalnya itu 1E. Ya, seperti itu.